Halo sobat pecinta film, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya, Abang Mul di sini. Kali ini gue bakalan membahas atau mereview film yang berjudul Saint Python yang rilis tahun 2020. Tanpa lama-lama dan kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali ketika Ling Chuan dan partnernya mengikuti perlombaan rally mobil di gurun pasir. Namun ketika di sana, Ling Chuan bertemu atau berpapasan dengan salah satu peserta di gurun pasir itu yang bernama Liang Xi. Ling Chuan yang melihat peserta itu atau Liang Xi ini langsung tertarik atau jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung mengikuti mobilnya. 林川，这补给站只能停留1小时，速点！我求你了，哎，我说，你不走了？你烦不烦呀？我就不是来比赛的。 Malamnya, ketika Liang Xi ini hendak pergi dari camp itu, tiba-tiba Ling Chuan datang dan memberitahukan ke Liang Xi bahwa jika kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi dari camp ini. Kemudian, Liang Xi pun menyuruh Liang Chuan untuk melanjutkan rally mobilnya. Karena kalau Liang Chuan tidak melanjutkan rally mobilnya ini, dia bakal didiskualifikasi. Akan tetapi, Ling Chuan tidak mempedulikan hal itu dan akan tetap menemani Liang Xi ini. 林床、梁子，饭好了，快过来吃饭了。来喽！我不吃了，你们吃吧。我想自己待会儿。我陪你待会儿。 Pagi harinya, ketika Ling Chuan masih mimpi basah, tiba-tiba partnernya datang dan menyuruh Ling Chuan untuk membuka pintu mobilnya. Ling Chuan pun kaget dan mencoba melihat keadaan di luar. Namun dengan tergesa-gesa, partnernya ini menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. Karena dia melihat seekor ular piton raksasa. Ling Chuan pun menanyakan keadaan Liang Xi. Namun Liang Xi ini sudah pergi duluan. 小心点啊！ 梁子，林床，林床，梁子的包。 Di sebuah tempat pabrik logam, Ling Chuan dan teman-temannya mencari Liang Xi ini. Namun tiba-tiba datang segerombolan mobil, dan ternyata orang-orang itu adalah pengusaha yang akan membeli pabrik itu. Dan pemilik pabrik itu bernama Profesor Jiang. Ketika Profesor Jiang ini memperlihatkan pabriknya ke orang-orang yang bersamanya, tiba-tiba Ling Chuan datang dan menanyakan ke orang-orang itu tentang Liang Xi dan memberitahukan bahwa di sini ada seekor ular raksasa. Namun orang-orang itu tidak mempedulikannya. 去跟他们说说，真的有怪物。漂亮！哎，下一个，嘿。 Profesor Jian dan teman-temannya pun langsung lari ke dalam gudang setelah melihat ular piton tersebut. Akan tetapi di sisi lain, Ling Chuan malah dikejar oleh ular piton itu. Tiba-tiba ketika Ling Chuan ingin disantap oleh ular itu, Liang Xi pun menarik Ling Chuan untuk masuk ke sebuah gudang yang ada di tempat itu. Ling Chuan pun memberitahukan kepada Liang Xi bahwa Tuang Liu atau partner Liang Xi ini sudah dimakan oleh ular itu di camp yang dia tempati bermalam. Ling Chuan pun menanyakan alasan Liang Xi datang ke pabrik ini. Namun ketika Liang Xi ingin memberitahukan alasannya, tiba-tiba Dr. Sun ini meminta tolong dan berteriak. Ketika Liang Xi ingin menyelamatkan temannya ini, Ling Chuan pun menahan Liang Xi. Kemudian memberitahukan jika kau ke sana kau bakalan mati. Akan tetapi Liang Xi memberitahukan kepada Ling Chuan bahwa bagaimana jika di mobil itu adalah partnermu. 小坏，梁子，林床，见到你们真好。 我们去接老何。 Singkat cerita, ketika Ling Chuan ingin menemui Tuan Hu atau partnernya ini di gudang, tiba-tiba Direktur Xion mengancam Tuan Hu agar Ling Chuan memberikan kunci mobilnya. Akan tetapi ketika Direktur Xion ingin kabur dengan mobil itu, dia bertemu dengan seseorang di luar gudang, dan orang itu memukul Direktur Xion agar tidak kabur dari tempat itu. Namun tiba-tiba ular raksasa itu datang. Tiba-tiba Direktur Xion mendengar sesuatu di ruang bawah tanah dan langsung mendatangi Profesor Jian. Profesor Jian pun menjelaskan ke Direktur Xion bahwa ketika Profesor Jian masih muda, dia melakukan sebuah penelitian medis di ruang bawah tanah tersebut. Kemudian Direktur Xion dan Profesor Jian pun langsung ke bawah tanah itu, dan di sana Direktur Xion menemukan sebuah senjata. 你要干什么？把我们的车开回来。 别开枪，他不会开车。
Setelah Direktur Xion mengancam Lin Chuan, akhirnya Liang Xi dan Tuan Hu pun memutuskan untuk keluar mengambil mobil itu. Dan jika Liang Xi dan Tuan Hu ini tidak kembali, Lin Chuan akan dibunuh oleh Direktur Xion. Namun mereka gagal mengambil mobil itu. Lin Chuan yang melihat tali Tuan Hu merasa sedih karena partnernya ini tidak selamat dan dimakan oleh ular piton tersebut. Namun tiba-tiba salah satu orang di sana terkena gigitan dari ular piton itu dan terinfeksi. Kemudian Liang Xi yang melihat orang itu langsung berinisiatif untuk mengambil kotak P3K di luar. Akan tetapi ditahan oleh Lin Chuan. 外面什么样子你不是不知道，你是去找死。可是我不去，那人就要死了。他这个样子不是你造成的。 Liang Xi pun memberitahukan ke Lin Chuan alasannya mengikuti perlombaan rally itu. Karena Liang Xi ini ingin mencari ayahnya. Kemudian Liang Xi datang ke pabrik itu karena dia mendapatkan koordinat atau petunjuk terakhir tentang ayahnya. Dan ayah Liang Xi ini sudah menghilang 15 tahun yang lalu. Liang Xi pun memberitahukan ke Lin Chuan bahwa dia akan pergi ke tempat yang pernah dikunjungi ayahnya. Kemudian setelah Lin Chuan mendengar curhatan dari Liang Xi, Lin Chuan pun mengungkapkan perasaannya. Namun Liang Xi belum bisa menjawab perasaan dari Lin Chuan dan menyuruh Lin Chuan untuk fokus ke depan. Pada saat Lin Chuan kembali dan membawa kotak P3K, Lin Chuan diikuti oleh ular piton tersebut. Dan ketika Lin Chuan di dalam gudang, dia hampir dimakan oleh ular piton itu. Namun Liang Xi menyuruh Lin Chuan untuk tidak terlalu bergerak di tempatnya. Dan menyuruh Lin Chuan untuk memancing ular itu ke bawah besi yang akan dijatuhkan oleh Liang Xi ini. Akhirnya ular piton itu pun mati akibat besi besar yang dijatuhkan oleh Liang Xi dan berhasil menyelamatkan Lin Chuan. Dan ketika mereka keluar dari gudang itu, tiba-tiba Dr. Sun pun dimakan oleh ular itu. Kemudian orang yang terinfeksi oleh ular itu menutup pintu gudang demi menyelamatkan Liang Xi dan membalas kebaikan Liang Xi dengan mengorbankan dirinya. Liang Xi dan Lin Chuan masuk ke ruang bawah tanah dan di sana mereka bertemu dengan seseorang yang pernah memukul Direktur Xion pada saat ingin kabur. Kemudian mengikuti orang itu ke ruang bawah tanah tersebut. 这什么地方？这是我的实验室。 Profesor Jian pun menjelaskan bahwa di tempat ini tidak ada logam, dan di tempat ini sebenarnya kujadikan sebagai penelitian untuk menemukan sebuah obat. Akan tetapi, gara-gara obat yang ditemukan oleh Profesor Jian ini mengakibatkan ular itu bermutasi, dan mengakibatkan mereka mengeluarkan zat seperti logam dari tubuh ular piton tersebut. Jadi, logam langka itu sendiri adalah ular piton itu sendiri. 怎么和你的一模一样？ 这是我爸的东西。 Jiang Xi pun menemukan sebuah benda milik ayahnya di tempat itu. Kemudian langsung mencari ayahnya di sebuah ruangan. Namun ketika dia membuka ruangan tersebut, ayahnya sudah tidak ada. Jiang Xi pun langsung membalikkan badannya ketika melihat Direktur Xion yang sedang dipukul oleh orang gila tersebut. Jiang Xi pun mempunyai perasaan yang kuat bahwa orang itu adalah ayahnya dan langsung menghampiri orang gila tersebut. 你也跟他们一起死吧！外面也不安全。 我问你，到底是不是梁国辉？梁国辉，你就是我爸。 Ternyata orang gila tersebut adalah ayah dari Jiang Xi. Akan tetapi ayahnya ini sudah hilang ingatan dan menjadi orang gila akibat terinfeksi oleh zat kimia yang ada di pabrik itu. Dan ketika ular piton itu datang, ayah Jiang Xi pun berusaha menghentikan ular itu. Karena cuma ayah Jiang Xi yang bisa menghentikan ular tersebut. Karena ayah Jiang Xi ini memiliki zat kimia di tubuhnya yang sama dengan ular piton tersebut. 这种液体低温易燃，蛇的身上有这种矿石，打碎它。 Ayah Jiang Xi pun menebaki sebuah tabung yang berisi telur ular itu. Dan di dalam tabung itu ada zat kimia yang kalau terkena tembakan akan meledak dan bisa membunuh ular piton yang ada di sana.
Ketika Jiangxi dan Lin Chuan ingin kabur dari tempat itu, tiba-tiba Direktur Xion datang dan meminta untuk naik ke mobil itu. Ketika mereka kabur, ternyata ular itu masih hidup, dan kemudian ular piton itu membuat pasir di sekelilingnya menjadi pasir hisap. Jiangxi pun berhasil kabur, akan tetapi Lin Chuan dan Direktur Xion masih berada di pasir hisap itu. Akan tetapi Direktur Xion mencoba mendorong Lin Chuan untuk naik dan kabur dari pasir hisap itu. Direktur Xion pun mengorbankan dirinya dan menebus semua kesalahannya. Mobil Jiangxi pun terbalik dan dia pun pasrah dengan keadaannya. Tiba-tiba dia melihat Lin Chuan dengan membawa sebuah mobil ke arahnya dan menyuruh Jiangxi untuk membawa mobil itu. Namun Lin Chuan jatuh pingsan akibat luka di badannya. 明天见。